Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Bahtiar dengan NIM 215231091 dari program studi perbankan syariah dengan kelas 2C. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah sejarah dari Perjanjian Giyanti untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Oke, langsung saja kita jelaskan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan dalam wilayah tersebut ada pulau-pulau yang sangat banyak. Dan di antara pulau-pulau terdapat pulau seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua, dan masih banyak lagi. Dan di antara banyaknya pulau ada Pulau Jawa yang tentunya menyimpan sejarah yang kental dalam peradaban bangsa Indonesia ini. Dan di antara banyaknya cerita sejarah di Pulau Jawa adalah cerita tentang Perjanjian Giyanti. Apa sih Perjanjian Giyanti itu? Perjanjian Giyanti adalah sebuah perjanjian kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini merupakan sebuah sejarah besar bagi Pulau Jawa, karena dengan terjadinya perjanjian ini mengakibatkan terbelahnya Pulau Jawa. Pengambilan dari nama Giyanti ini diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini di desa Janti. Dalam pelafalan bahasa Belanda disebut dengan Giyanti, tetapi dalam penulisan ditulis dengan tulisan Giyanti. Tempat tersebut disebut dengan Desa Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Apabila kita masuk ke tempat perjanjian Giyanti tersebut, kita akan menemukan sebuah batu yang digunakan untuk duduk serta dijadikan sebuah meja. Tujuan dari perjanjian ini yaitu meredam konflik yang terjadi berlarut-larut pada masa perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik mendapatkan sebuah hadiah, yaitu berupa tanah dari Pakubuwono II. Namun tanah yang diberikan tersebut menimbulkan kecemburuan sehingga salah satu seorang mengeluh ketidakadilan dalam hadiah tanah yang diberikan kepada Mangkubumi tersebut dan melaporkan kepada Gubernur Jenderal Baron sebagai gubernur, sehingga sebagai gubernur mengeluarkan keputusan membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi, sehingga perlawanan ini mendorong Kolas Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, sehingga Herting sepakat dengan keputusan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III, dan pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu kemudian disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC, dan kesepakatan ini menjadikan sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Dan disinilah terbelahnya Jawa menjadi dua, atau disebut dengan Paliyagani, dan menjadi naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Sinopati ing Ngalengka Sayyidin Panatagomo Kaifullah. Hingga pada tanggal 13 Februari 1755 dan 15 Februari 1755 diadakan lagi pertemuan untuk meneruskan pembagian antara lain, yaitu seperti keris, bahasa, tari, dan sebagainya. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu
kelompok dari VOC. Pada tanggal 17 Februari 1755, ia hampir membakar keraton di Yogyakarta yang baru saja dibangun. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbelah atau terbagi lagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dan Pangeran Sambernyawa bertahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lanawa Yanasisa Singopati ing Alengka Satya Raga antara Adipati Surakarta Hadiningrat atau Raden Mas Said. Pada 1813, Gubernur Jenderal Thomas dari Kerajaan Inggris Kesultanan Jawa menjadi terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualam, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Hingga pada saat ini Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menjadi satu cagar budaya sehingga menjadikan Jogja sebagai daerah istimewa. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.